Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota saya, Getvera Kusniawati Elvitin dengan NIM 2303102105. Lanjut teman saya. Saya Cindy Erika Maharani dengan NIM 2303102099. Dan terakhir saya Selina Adiati dengan NIM 2203102053. Jadi di sini kami akan mendiskusikan studi kasus pemecahan masalah tentang kewajiban atau hutang jangka pendek. Nah, benar banget. Contoh kasusnya itu dari PT Sandang Jaya, yaitu sebuah perusahaan retail kecil di Kota Bandung yang mengalami kesulitan dalam mengelola persediaan mereka. Dan itu berdampak pada kewajiban jangka pendeknya. Untuk jelasnya, silahkan simak video ini sampai selesai ya. Stay tune! Sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai pemecahan masalah yang dilakukan oleh PT Sandang Jaya, mari kita bahas deskripsi singkat dari perusahaan tersebut. Jadi gini, kan PT Sandang Jaya itu kan merupakan perusahaan retail kecil di Kota Bandung. Nah, dia tuh perusahaannya itu menjual produk-produk pakaian dan aksesoris mode secara online dan juga offline di toko fisik mereka. Nah, masalahnya perusahaan itu memiliki persediaan yang cukup besar dan mengalami peningkatan kewajiban atau hutang jangka pendek kepada supplier. Nah, alhasil perusahaan itu tuh kayak mempunyai persediaan barang yang cukup besar dan perusahaannya tuh berjalannya lambat kan. Terus dari produk-produk atau barang yang dijual itu kan banyak yang nggak laku. Nah, itu membuat peningkatan beban keuangan perusahaan dan akhirnya mereka tuh kayak persediaan itu banyak dan nggak laku gitu loh. Nah, tapi manajemen PT Sandang Jaya itu ingin mengambil tindakan untuk mengelola persediaan mereka dengan lebih efektif untuk mengurangi tekanan pada kewajiban jangka pendek mereka. Nah, kasusnya kan nggak asing ya nih. Nah, menurut kalian nih, pendapat kalian ya, bagaimana perusahaan Sandang Jaya dapat menganalisis dan mengelola persediaan dengan lebih efektif gitu? Sebenarnya banyak sih cara mengelola barang secara efektif. Yaitu yang pertama, PT Sandang Jaya harus menyusun perencanaan persediaan. Seringkali ditemukan bahwa jumlah produk yang dikirim ke gudang itu lebih banyak. Akhirnya karena strategi promosinya kurang gencar, produknya menjadi dead stock atau produk mati. Dan dampaknya produk dijual murah. Oleh karena itu, PT Sandang Jaya harus mengecek produknya setiap 2-3 bulan sekali. Dan jangan sampai ada barang atau aksesoris yang tidak layak jual. Oh gitu. Jadi kalau menurutku PT Sandang Jaya itu harus membuat SOP yang matang-matang. Jadi dari SOP itu nanti kayak perusahaan kan harus mencari kayak supervisor dari setiap divisi tertentu seperti kayak manajemen persediaan. Nah, selanjutnya menurutku sih ya, PT Sandang Jaya itu harus kayak membuat jadwal persediaan. Jadi kapan barang itu harus dikeluarkan dan kapan perusahaan itu harus menerima barang atau produk lagi. Jadi nggak ada stok yang berlebih gitu, stoknya kan aman-aman aja gitu. Ya, aku setuju sih dari pendapat kalian berdua, tapi jangan lupa PT Sandang Jaya juga harus rinci dalam anggaran. Nah, anggaran itu menjadi hal yang krusial dalam bisnis. Dan dengan itu kita bisa membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Selain itu kita bisa melihat biaya lainnya agar kayak kita mengetahui apa aja sih yang sudah dikeluarin dari perusahaan itu. Nah, tujuannya itu untuk mengantisipasi biaya yang semestinya dikeluarkan. Nah, tapi menurut kalian tuh apa strategi yang dapat digunakan untuk perusahaan Sandang Jaya untuk mengurangi persediaan yang tidak terjual? Kalau menurut aku sih yang pertama, PT Sandang Jaya harus mengubah strateginya. Sebelum mengubah strateginya, tapi PT Sandang Jaya harus melakukan evaluasi
terlebih dahulu dan pilih strategi yang paling efektif untuk digunakan nantinya. Dan yang kedua, PT Sendang Jaya dapat memberikan diskon dalam penjualannya. Misal, nanti memberikan diskon pada produk yang tidak laku sehingga pelanggannya akan tertarik membeli, dan sebaliknya meningkatkan produk yang sekiranya banyak peminatnya sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian yang besar. Nah, terus PT Sendang Jaya itu juga harus mengelola persediaan secara berkala. Jadi dengan pengelolaan persediaan barang secara berkala itu nanti perusahaan Sendang Jaya itu nanti bisa mengetahui barang mana saja sih yang sudah rusak, yang tidak layak dijual lagi gitu. Jadi kan bisa meminimalisir barang yang tidak laku dijual. Nah, ada juga gini, PT Sendang Jaya itu juga harus membuat inovasi produk yang secara bervariatif gitu loh. Jadi konsumen itu tidak bosan, apalagi kan di era sekarang yang mempunyai bisnis aksesoris kayak gitu kan banyak ya, pesaingnya juga banyak. Nah, dengan kreativitas itu nanti bisa menarik konsumen lebih minat lagi ke produk yang kita jual gitu. Sedikit tambahan ya, PT Sendang Jaya juga harus mengubah display toko atau tata letak toko. Mungkin saja ada produk yang tidak laku karena konsumen tidak mengetahui tata letak toko produk tersebut. Untuk itu PT Sendang Jaya itu harus memindahkan tata letak toko itu yang lebih ke strategis lagi. Jadi kayak konsumen juga yang ingin membeli produk tersebut dia lebih lebih enak, kayak mencarinya lebih mudah gitu loh. Iya. Nah, benar. Aku juga setuju sih sama pendapatmu, itu juga penting sih. Langsung kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Menurut pendapat kalian nih, bagaimana perusahaan dapat meningkatkan rotasi persediaan mereka untuk mengoptimalkan likuiditas supaya perputaran uang tidak macet? Menurut pendapatku sih, PT Sendang Jaya dapat melakukan analisis permintaan seperti memahami pola permintaan konsumen agar membantu memprediksi persediaan yang dibutuhkan dan dihindari. Terus PT Sendang Jaya memanajemen persediaan yang lebih efisien, yaitu menggunakan teknik seperti just in time atau metode persediaan minimal untuk menghindari penumpukan persediaan yang tidak perlu. PT Sendang Jaya juga harus mengevaluasi pemasok seperti persediaan, termasuk waktu pengiriman dan kualitas produk. Lanjut, PT Sendang Jaya juga harus menganalisis portofolio produk untuk mengidentifikasi produk yang kurang laku atau mengalami penurunan permintaan untuk mengurangi persediaan yang tidak bergerak. Nah, ini yang nggak kalah pentingnya nih, PT Sendang Jaya itu juga harus memperbarui informasi dengan pembaruan informasi persediaan itu. Jadi perusahaan itu lebih tahu barang mana saja sih yang kurang, yang berlebih atau yang stoknya minim lah gitu. Gimana lanjut ke pertanyaan selanjutnya nggak nih? Ya, boleh ya. Menurut kalian nih, apakah ada teknologi atau sistem yang dapat diterapkan untuk membantu memanajemen persediaan secara lebih efektif agar PT Sendang Jaya itu mampu melunasi pembayaran kewajiban atau hutang jangka pendeknya kepada supplier? Gimana nih menurut pendapat kalian? Kalau setahu aku, ada software inventory yang bisa dikenal sebagai perangkat lunak inventaris. Software inventory adalah alat yang memungkinkan sebuah perusahaan untuk melacak, mengatur, dan mengawasi semua inventaris perusahaan. Banyak software inventory terintegritas dengan perangkat lunak akuntansi yang dilengkapi dengan akuntansi bawaan. Hal ini untuk mencegah entry ganda data dan menghilangkan peluang itu untuk kesalahan manusia atau kebingungan. Ada juga Warehouse Management System atau WMS, yaitu salah satu teknologi digital
untuk memantau barang masuk dan keluar, melihat stok barang dan kondisinya. Satu lagi ada Transport Management System atau CMS. Perannya itu sangat penting dalam pendistribusian barang. Teknologi ini memfasilitasi perencanaan, optimalisasi serta pelaksanaan kegiatan operasional transportasi. Nah, ada juga nih teknologi yang namanya blockchain. Nah, blockchain itu biasa digunakan di bidang keuangan, kayak apa ya, itu cara kerjanya itu kayak berkas tapi itu digital gitu. Nah, ada gunanya juga untuk di bidang manajemen persediaan. Ini biasanya digunakan untuk apa ya, entry data gitu loh, entry data dan kayak melihatlah persediaan barang yang kurang yang mana gitu loh. Ini pertanyaan terakhir ya, kayak menurut kalian tuh bagaimana sih perusahaan dapat mengelola risiko yang terkait dengan penurunan nilai persediaan atau perubahan tren pasar? Kalau menurut aku ya, yang pertama PT Sandang Jaya dapat melakukan diversifikasi portofolio produk. Tujuannya untuk membantu mengurangi resiko terkait dengan perubahan tren atau minat konsumen. Kedua, melakukan analisis permintaan dan pasar, yaitu memantau tren pasar dan menganalisis permintaan konsumen secara teratur. Nah, jadi PT Sandang Jaya juga harus melakukan prediksi permintaan dengan menggunakan peramalan permintaan itu, jadi bisa mengira-ngira lah kebutuhan di masa yang akan datang itu apa aja gitu. Terus yang kedua nih adalah lalu manajemen stok. Jadi dengan penerapan manajemen stok yang efisien, jadi bisa mengurangi resiko kelebihan stok yang ada di gudangnya PT Sandang Jaya itu. Tambahan dari aku ya, PT Sandang Jaya itu membangun hubungan yang kuat dengan pemasok dan distributor. Tujuannya untuk membantu perusahaan mendapatkan informasi pasar yang berharga dan mengurangi risiko terkait dengan perubahan kondisi pasar. Nah, melakukan analisis risiko dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai persediaan. Jadi kesimpulan dari diskusi kami terkait studi kasus di atas adalah PT Sandang Jaya harus menganalisis dan mengelola persediaan dengan efektif, seperti menyusun perencanaan persediaan, membuat SOP dengan baik, merinci anggaran dengan teliti. Untuk mengurangi persediaan yang tidak terjual, perusahaan dapat mengubah strategi pemasaran, memberikan diskon, memberikan inovasi produk, mengubah display atau tata letak toko. Dan untuk meningkatkan rotasi persediaan, perusahaan dapat melakukan analisis permintaan, manajemen persediaan yang efisien, evaluasi pemasok, dan pembaruan sistem informasi. Manajemen persediaan juga harus menggunakan teknologi modern seperti software inventory, blockchain, warehouse management system atau WMS, dan lainnya. Perusahaan dapat mengelola risiko penurunan nilai persediaan dengan analisis permintaan pasar, memanajemen stok, memprediksi permintaan. Nah, sekian diskusi studi kasus dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.